Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kami dari kelompok satu yang akan memaparkan materi tentang hakikat iptek dalam pandangan Islam. Dengan anggota, yang pertama ada Anastia Sefarose dengan NIM 210811008. Yang kedua ada Sakira Ailani dengan NIM 210811013. Yang ketiga ada Ferika Nuryami dengan NIM 210811014. Yang keempat ada Nurani Hidayati Dwi Anggiatno dengan NIM 210811029. Yang kelima ada Vika Yuliana dengan NIM 210811033. Dan yang terakhir ada Intan Nabila dengan NIM 210811070. Oke, baik teman-teman, dari kelompok kami akan membahas beberapa topik pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama ada topik bahasan hakikat ipteks dalam pandangan Islam. Yang kedua ada topik bahasan konsep dasar dengan sub pembahasan. Yang pertama ada pengertian ipteks, yang kedua ada konsep ipteks dalam Islam, yang ketiga ada fakta ipteks dalam Al-Quran. Yang ketiga ada topik bahasan hubungan ilmu, agama, dan budaya dengan sub pembahasan. Yang pertama ada pengertian ilmu, agama, dan budaya. Yang kedua ada hubungan antara ilmu dengan agama dan ilmu dengan budaya. Yang keempat ada topik bahasan hukum sunatullah dengan sub pembahasan. Yang pertama ada pandangan dasar tentang sunatullah dan yang kedua ada ketentuan sunatullah. Oke, baik teman-teman, yang pertama kita akan membahas topik hakikat ipteks dalam pandangan Islam. Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Banyak disebutkan dalam Al-Quran ayat-ayat yang menganjurkan manusia untuk senantiasa mencari ilmu. Allah senantiasa meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Yang terpenting adalah ilmu itu tujuannya tidak boleh keluar dari nilai-nilai Islam yang sudah pasti nilai-nilai tersebut membawa kepada kemaslahatan manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan konsekuensi dari konsep ilmu dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa hakikat ilmu itu adalah menemukan sesuatu yang baru bagi masyarakat. Artinya, penemuan sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui orang. Namun, satu fenomena yang paling memilukan yang dialami umat Islam seluruh dunia saat ini adalah ketertinggalan dalam persoalan iptek. Padahal, untuk kebutuhan kontemporer, kehadiran iptek merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditawar. Terlebih, iptek dapat membantu dan mempermudah manusia dalam memahami kekuasaan Allah dan melaksanakan tugas kekhalifaan. Realitas tersebut sebenarnya tidak akan terjadi jika umat Islam kembali pada ajaran Islam yang hakiki. Untuk itulah, sudah saatnya umat Islam bangkit untuk mengajarkan ketertinggalannya dalam hal iptek. Karena sebenarnya dalam sejarah dijelaskan bahwa umat Islam sangat memegang kendali dalam dunia intelektual. Jadi sangat mungkin jika saat ini umat Islam bangkit akan meraih kembali kejayaan Islam tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian ipteks. Mengenai kata ipteks, orang berbeda pendapat. Ada yang menganggap merupakan singkatan dari dua komponen, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi, dan ada pula yang memasukkan unsur seni di dalamnya sehingga singkatannya menjadi ipteks. Mengenai definisi ilmu pengetahuan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai gabungan sebagai pengetahuan yang disusun secara logis dan bersistem dengan memperhitungkan sebab dan akibat. Lebih jauh, Zalbawi Sujati mendefinisikan ilmu pengetahuan atau sains sebagai sunatullah, artinya adalah ilmu yang mengarah perhatiannya kepada perilaku alam atau bagaimana alam bertingkah laku. Menurut Zalbawi Sujati 1998. Sedangkan menurut Ali Syariati dalam buku Cakrawala Islam yang ditulis oleh Amin Rais, ilmu adalah pengetahuan manusia tentang dunia fisik dan fenomenanya. Ilmu merupakan imaji mental manusia mengenai hal yang konkret. Ia bertugas menemukan hubungan prinsip, kualitas, karakteristik di dalam diri manusia, alam, dan identitas-identitas yang lainnya. Sedangkan kata teknologi berasal dari bahasa Yunani teknikos
berarti teknik. Apabila ilmu bertujuan untuk berbuat sesuatu, maka teknologi bertujuan untuk membuat sesuatu. Karena itu, maka teknologi itu berarti sesuatu metode penerapan ilmu untuk keperluan kehidupan manusia, menurut Komarudin 1987. Dari beberapa definisi tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ilmu pengetahuan merupakan kumpulan beberapa pengetahuan manusia tentang alam empiris yang disusun secara logis dan sistematis. Sedangkan teknologi merupakan penerapan dari ilmu pengetahuan tersebut yang tujuannya sebenarnya adalah untuk kemaslahatan manusia. Selanjutnya yaitu konsep ipteks dalam Islam. Sudah menjadi pemikiran yang umum bahwasanya agama yang identik dengan kesakralan dan stagnasi tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan ipteks, yang notabene selalu berkembang dengan pesat. Namun, pemikiran ini tidak berlaku lagi ketika agama tidak hanya dilihat dari ritualitas belaka, namun juga melihat nilai-nilai spiritualitas yang hakiki. Menurut Harun Nasution, tidak tepat anggapan yang mengatakan bahwa semua ajaran agama bersifat mutlak benar dan kekal. Di samping ajaran-ajaran yang bersifat absolut benar dan kekal itu terdapat ajaran-ajaran yang bersifat relatif dan nisbi, yaitu yang dapat merubah dan boleh diubah. Dalam konteks Islam, agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW memang terdapat dua kelompok ajaran tersebut, yaitu ajaran dasar dan ajaran dalam bentuk penafsiran dan penjelasan tentang perincian dan pelaksanaan ajaran-ajaran dasar itu, menurut Harun Nasution 1995. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta dengan karakteristiknya, khususnya untuk tiap ciptaan itu sendiri. Sebagai contoh, air diciptakan oleh Allah dalam bentuk cair mendidih bila dipanaskan 100 Celcius pada tekanan udara normal dan menjadi es bila didinginkan sampai dengan 0 Celcius. Ciri-ciri seperti itulah sudah lekat pada air sejak air itu diciptakan dan manusia secara bertahap memahami ciri-ciri tersebut. Dari Al-Quran dapat diketahui banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk memperhatikan alam semesta, mengkaji dan meneliti ciptaan Allah, menurut Fuad Amsari 1995. Disinilah sesungguhnya hakikat iptek dari sudut pandang Islam, yaitu pengkajian terhadap sunatullah secara objektif, memberi kemaslahatan kepada umat manusia, dan yang terpenting adalah harus sejalan dengan nilai-nilai keislaman. Studi Al-Quran dan Sunnah menunjukkan bahwa karena dua alasan fundamental, Islam mengakui signifikan sains. Yang pertama yaitu peranan sains dalam mengenal Tuhan, yang kedua yaitu peranan sains dalam stabilitas. Peranan sains dalam stabilitas dan pengembangan masyarakat Islam menurut Mahdi Gulyasny 1998. Dari sini dapat dilihat bahwa dalam Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi digunakan sebagai sarana untuk mengenal Allah dan juga untuk melaksanakan perintah Allah sebagai khalifatullah fil ard, sehingga sains tersebut harus membawa kemaslahatan kepada umat manusia umumnya dan umat Islam khususnya. Baik, di sini saya Verika yang akan menjelaskan mengenai fakta ipteks dalam Al-Quran. Setelah membahas ipteks dalam Islam secara global, di sini akan dipaparkan beberapa fakta ilmiah dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan satu-satunya mukjizat yang tak lekang dimakan zaman. Al-Quran bersifat universal untuk seluruh umat manusia. Di antara aspek-aspek terpenting dari pemikiran ini, bahwa Al-Quran berisi tentang informasi fakta-fakta ilmiah yang amat sesuai dengan penemuan manusia, yang diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa seluruh kehidupan berasal dari air, terdapat pada Quran Surat Al-Anbiya, Surah 21, ayat ke-30. Lalu yang kedua, bahwa alam semesta terbentuk dari gumpalan gas, berada di dalam Al-Quran, disebut dengan ad-dukhan. Dari beberapa fakta ilmiah tersebut, di dalam Al-Quran amatlah jelas bahwa Al-Quran memberikan petunjuk kepada manusia tentang berbagai hal. Untuk mengetahui secara detail dan seksama, maka manusialah yang harus berusaha untuk memecahkan berbagai problematika keilmuan yang didapati dalam kehidupan ini dengan berlandaskan pada ajaran Al-Quran.
Terdapat pula ayat yang mengisyaratkan tentang teknologi kepada umat manusia. Al-Quran tidak menghidupkan teknologi, suatu ilmu yang murni dan lengkap, tetapi hanya menyinggung beberapa aspek penting dari hasil teknologi itu dengan menyebutkan beberapa kasus atau peristiwa teknik. Perlu diingat bahwa Al-Quran bukan buku teknik sebagaimana juga ia bukan buku sejarah, walaupun banyak juga kisah di dalamnya. Buku-buku astronomi, fisika, dan lain-lain, melainkan kitab suci yang berisi petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia. Di samping banyak tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, Al-Quran juga membahas tentang seni. Hal ini dapat dilihat pada firman Allah Quran Surat Asy-Syu'ara, surah ke-26 ayat ke-149. Baik, di sini saya Vika Yuliana akan menjelaskan topik pembahasan yang kedua, yaitu hubungan ilmu, agama, dan budaya. Pada poin pertama, yaitu pengertian ilmu, agama, dan budaya. Ilmu atau sains termasuk pengetahuan atau knowledge. Yang dimaksud dengan ilmu ialah pengetahuan yang diperoleh dengan cara tertentu yang dinamakan metode ilmiah. Pengertian pengetahuan lebih luas daripada ilmu. Pengetahuan adalah produk dari pemikiran. Berpikir merupakan suatu proses yang mengikuti jalan tertentu dan akhirnya menuju kepada suatu kesimpulan dan membuahkan suatu pendapat atau pengetahuan. Menurut Leonard Nash, dalam The Nature of Natural Science, ilmu pengetahuan adalah suatu institusi sosial atau social institution dan juga merupakan prestasi perseorangan atau individual achievement. Dalam hipotesisnya, Endang Saifuddin Ansari menjelaskan ada 4 sumber pengetahuan manusia. Yang pertama, pikiran manusia. Hal ini melahirkan paham rasionalisme yang berpendapat bahwa sumber satu-satunya dari pengetahuan manusia adalah rasionya atau akal budinya. Yang kedua adalah pengalaman manusia. Dengan ini muncul aliran empirisme yang dipelopori oleh tokoh yang bernama John Locke. Manusia dilahirkan sebagai kertas putih. Pengalamanlah yang akan memberikan lukisan kepadanya. Kemudian yang ketiga, intuisi manusia. Kalau pengetahuan yang diperoleh secara rasional dan empiris merupakan produk dari suatu rangkaian penalaran, maka intuisi merupakan pengetahuan yang diperoleh tanpa melalui proses penalaran itu. Jawaban dari permasalahan yang sedang dipikirkan muncul di benak manusia sebagai suatu keyakinan yang benar walaupun manusia tidak bisa menjelaskan bagaimana caranya untuk sampai ke situ secara rasional. Yang keempat, wahyu Allah adalah pengetahuan yang disampaikan oleh Allah kepada manusia lewat para nabi utusannya sejak nabi pertama sampai yang terakhir. Wahyu Allah ini dikodifikasikan dalam kitab suci. Wahyu Allah berisikan pengetahuan baik mengenai kehidupan seseorang yang terjangkau oleh empiris maupun yang mencakup permasalahan yang transendental seperti latar belakang dan tujuan penciptaan manusia, dunia dan segenap isinya, serta kehidupan di akhirat nanti. Pengetahuan ini berdasarkan kepercayaan atau keimanan kepada Allah sebagai sumber pengetahuan, kepada kehidupan di akhirat, kepada malaikat-malaikat, kepada kitab suci, dan kepada para nabi. Kepercayaan inilah yang merupakan titik tolak dalam agama lewat pengkajian selanjutnya dalam meningkatkan atau menurunkan kepercayaan itu. Istilah teknologi berasal dari perkataan Yunani teknologia yang artinya pembahasan sistematik tentang seluruh seni dan kerajinan. Teknologi yaitu usaha manusia dalam mempergunakan segala bantuan fisik atau jasa-jasa yang dapat memperbesar produktivitas manusia melalui pemahaman yang lebih baik, adaptasi dan kontrol terhadap lingkungannya. Teknologi merupakan penerapan. Oleh karena itu, teknologi berbeda dalam dimensi ruang dan waktu. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata a berarti tidak dan gama berarti kacau. Kedua kata itu jika dihubungkan berarti sesuatu yang tidak kacau. Jadi fungsi agama dalam pengertian ini memelihara integritas dari seorang atau sekelompok orang agar hubungannya dengan Tuhan, sesamanya, dan alam sekitarnya tidak kacau. Islam juga mengadopsi kata agama sebagai terjemahan dari kata ad-din seperti yang dimaksudkan dalam Al-Quran surah ketiga. Agama Islam disebut din dan ad-din sebagai lembaga ilahi untuk memimpin manusia untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Komarudin Hidayat seperti yang dikutip oleh Muhammad Wahyuni Nifis, lebih memandang agama sebagai kata kerja, yaitu sebagai sikap keberagamaan atau kesolehan hidup berdasarkan nilai-nilai ketuhanan.
Walaupun kedua pandangan itu berbeda, sebab ada yang memandang agama sebagai kata benda dan sebagai kata kerja, tapi keduanya sama-sama memandang sebagai suatu sistem keyakinan untuk mendapatkan keselamatan di sini dan di seberang sana. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa budaya adalah pikiran, akal budi, adat, istiadat. Sedangkan kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia, seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Sedang ahli sejarah mengartikan kebudayaan sebagai warisan atau tradisi. Menurut Ki Hajar Dewantoro, kebudayaan adalah sesuatu yang berkembang secara kontinu, konvergen, dan konsentris. Jadi, kebudayaan bukanlah sesuatu yang statis, baku, atau mutlak. Kebudayaan berkembang seiring dengan perkembangan evolusi batin maupun fisik manusia secara kolektif. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kebudayaan atau budaya menyangkut keseluruhan aspek kehidupan manusia, baik material maupun non-material. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara ilmu dengan agama dan ilmu dengan budaya. Daerah agama dan daerah ilmu yang nyata terpisah satu sama lain, namun antara keduanya terdapat hubungan yang kuat. Walaupun agama yang menetapkan tujuan, namun agama di sini tetap belajar dari ilmu dalam arti yang seluas-luasnya. Akan tetapi, ilmu di sini hanya dapat diciptakan oleh orang-orang yang jiwanya penuh dengan keinginan untuk mencapai kebenaran dan pengertian. Penjelasan ini dari Endang Saifuddin Ansori 1981, halaman 153 sampai 154. Meskipun tidak dapat disamakan, agama dan kebudayaan dapat saling mempengaruhi. Agama mempengaruhi sistem kepercayaan serta praktik-praktik kehidupan. Sebaliknya, kebudayaan pun dapat mempengaruhi agama, khususnya dalam hal bagaimana agama diinterpretasikan atau bagaimana ritual-ritualnya harus dipraktikkan. Tidak ada agama yang bebas budaya, dan apa yang disebut sang ilahi tidak akan mendapatkan makna manusiawi yang tegas tanpa mediasi budaya. Dalam masyarakat Indonesia, saling mempengaruhi antara agama dan kebudayaan sangat terasa. Praktik inkulturasi dalam upacara keagamaan hampir umum dalam semua agama. Budaya yang digerakkan agama timbul dari proses interaksi manusia dengan kitab yang diyakini sebagai hasil daya kreatif pemeluk suatu agama, tapi dikondisikan oleh konteks hidup pelakunya, yaitu ada berupa faktor geografis, budaya, dan beberapa kondisi yang objektif. Hubungan kebudayaan dan agama tidak saling merusak, namun keduanya justru saling mendukung dan mempengaruhi. Ada sebuah paradigma yang mengatakan bahwa manusia yang beragama pasti berbudaya, tetapi manusia yang berbudaya belum tentu beragama. Dalam budaya Indonesia, budaya itu terdiri dari 5 lapisan. Lapisan itu diwakili oleh budaya agama pribumi, Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Penjelasan dari Andito 1998 halaman 77 sampai 79. Lapisan pertama adalah agama pribumi yang memiliki ritus-ritus yang berkaitan dengan penyembahan roh nenek moyang yang telah tiada atau lebih tingkat, yaitu dewa-dewa, di mana ada beberapa suku di Indonesia, yaitu seperti Sambuan di Tanah Batak, agama Merapu di Sumba, dan Keharingan di Kalimantan. Berhubungan dengan ritus agama suku adalah berkaitan dengan para leluhur yang menyebabkan terdapat solidaritas keluarga yang sangat tinggi. Oleh karena itu, maka ritus mereka berkaitan dengan tari-tarian dan seni ukiran. Maka, dari agama pribumi, bangsa Indonesia mewarisi kesenian dan estetika yang tinggi dan nilai-nilai kekeluargaan yang sangat luhur. Lapisan yang kedua adalah Hinduisme, yang telah meninggalkan peradaban yang menekankan pembebasan rohani agar Atman bersatu dengan Brahman. Maka dengan itu, ada solidaritas mencari pembebasan bersama dari penindasan sosial untuk menuju kesejahteraan yang utuh. Solidaritas itu diungkapkan dalam kalimat Tatuam Asi, aku adalah engkau.
Lapisan ketiga adalah agama Buddha yang telah mewariskan nilai-nilai yang menjauhi ketamakan dan keserakahan. Bersama dengan itu, timbul nilai pengendalian diri dan mawas diri dengan menjalani 8 tata jalan keutamaan. Lapisan keempat adalah agama Islam, yang telah menyumbangkan kepekaan terhadap tata tertib kehidupan melalui syariah-syariah. Ketaatan melakukan sholat dalam sholat 5 waktu, kepekaan terhadap mana yang baik dan mana yang jahat, dan melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat, atau amar ma'ruf nahi munkar, berdampak pada pertumbuhan akhlak yang mulia. Inilah hal-hal yang disumbangkan Islam dalam pembentukan budaya bangsa. Lapisan kelima adalah agama Kristen, baik Katolik maupun Protestan. Agama ini menekankan nilai kasih dalam hubungan antara manusia. Tuntutan kasih yang dikemukakan melebihi arti kasih dalam kebudayaan, sebab kasih ini tidak menuntut balasan, yaitu kasih tanpa syarat. Kasih bukan suatu cetusan emosional, tetapi sebagai tindakan konkret, yaitu memperlakukan sesama seperti diri sendiri. Atas dasar kasih, maka gereja-gereja di Indonesia telah mempelopori pendirian panti asuhan, rumah sakit, sekolah-sekolah, dan pelayanan terhadap orang miskin. Masyarakat, agama, dan kebudayaan di sini sangat erat berkaitan satu sama lain. Saat budaya atau agama diartikan sesuatu yang terlahir di dunia, yang manusia mau tidak mau harus menerima warisan tersebut. Berbeda jika sebuah kebudayaan dan agama dinilai sebagai sebuah proses, tentunya akan bergerak ke depan menjadi sebuah pegangan, merubah suatu keadaan yang sebelumnya menjadi lebih baik. Selanjutnya, yaitu ada hukum sunatullah atau kausalitas. Menurut Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah, sunnah adalah kebiasaan yang dilakukan kedua kalinya seperti apa yang dilakukan pertama kalinya. Sedangkan menurut Ar-Razi, sunnah adalah jalan yang lurus dan tauladan yang diikuti. Di antara pendapat kedua tokoh Islam dan beberapa pendapat lain tentang arti kata sunnah, maka sunnah berkisar pada jalan yang diikuti. Pengertian dari Abdul Karim Saidan, halaman 25. Dan secara umum, kata sunnah digunakan oleh Al-Quran sebagai cara atau aturan. Pengertian dari Rahmat Taufik Hidayat 1996, halaman 135. Sedangkan kata Allah di sini adalah nama bagi zat Tuhan yang Maha Esa. Kata Allah telah dikenal sejak masa pra-Islam oleh orang-orang Arab. Pada masa pra-Islam, ia adalah salah satu Tuhan atau dewa orang Mekah. Tuhan yang menempati posisi tertinggi dan tentu saja Tuhan yang dianggap sebagai pencipta. Penjelasan ini dari A. Abel 1960 halaman 406. Jadi, sunatullah dapat diartikan sebagai cara Allah memperlakukan manusia, yang dalam arti luasnya bermakna ketetapan-ketetapan atau hukum-hukum Allah yang berlaku untuk alam semesta. Penjelasan dari Rahmat Taufik Hidayat 1996 halaman 135. Sedangkan di antara beberapa pengertian secara terminologis, bahwa sunatullah adalah sebagai jalan yang dilalui dalam perlakuan Allah terhadap manusia sesuai dengan tingkah laku, perbuatan, dan sikapnya terhadap syariat Allah dan Nabi-Nya dengan segala implikasi nilai akhir di dunia dan di akhirat. Penjelasan ini dari Abdul Karim Saidan halaman 25. Selanjutnya yaitu pandangan dasar tentang sunatullah. Terma sunatullah yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran merupakan terma bagi aturan-aturan global yang berlaku dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap seluruh komponen alam semesta, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar, dari yang bersifat materi maupun yang bersifat intermateri,
seluruhnya berjalan di atas aturan-aturan ini. Dan secara umum, aturan tersebut terdiri atas hukum, sebab akibat yaitu kausal, atau permis dan hasil akhir yaitu conclusion. Dari Abdul Karim Zaidan. Di dalam konsep barat, hukum kausalitas tersebut menafikan adanya kekuasaan dan kehendak di luar kehendak dan kekuasaan manusia. Dalam arti murni, didasarkan atas potensi suatu benda atau usaha manusia saja. Sedangkan di dalam Islam, justru faktor di luar diri manusia dan benda itulah yang menentukan hasil akhir dari hukum kausalitas tersebut, menurut Agus Mustafa 2006. Hukum kausalitas di dalam Islam tidak hanya berjalan secara horizontal dalam dua arah, antara depan dan belakang, antara sebab dan akibat, akan tetapi berjalan dalam tiga arah, yaitu horizontal dan vertikal, depan dan belakang, serta atas. Sudut belakang adalah peristiwa atau usaha dari suatu potensi benda atau manusia. Sedangkan sudut vertikal adalah kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yaitu dari sudut depan, adalah hasil akhir, yaitu conclusion, menurut Agus Mustafa 2006. Di dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan kejadian yang menyimpang jika dilihat dari perspektif hukum kausalitas barat. Inilah sebabnya yang menunjukkan adanya faktor penentu di luar diri manusia dalam setiap kejadian dan peristiwa terjadi. Dan hal ini di dalam Islam disebut juga sebagai sunatullah, menurut Khairuddin Hadri 1993. Kembali pada Al-Quran, di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menerangkan tentang varian prinsip-prinsip kausalitas. Beberapa di antaranya yaitu: yang pertama, ayat yang membicarakan pola sunnah-sunnah Allah yang tidak berubah dalam alam semesta. Yang kedua, ayat-ayat yang menunjukkan bahwa baik pencipta maupun sebab kejadian di dalam alam mengikuti ukuran tersebut, dan setiap wujud alam memiliki rentang kehidupan yang terbatas dan pasti. Selanjutnya yaitu ketentuan sunatullah. Sunatullah adalah hubungan ilmiah dan dapat diterangkan secara ilmiah dan logika. Sunatullah adalah hukum kausal, hubungan sebab akibat yang terjadi di alam, yang dapat diterangkan secara ilmiah. Semisal seseorang yang sakit, kemudian dia meminum obat, maka lantas sembuh. Ini adalah sunatullah, hukum sebab akibat. Jika kita meminum obat, maka bakteri si penyebab sakit akan mati dan penyakit yang disebabkan oleh bakteri tersebut akan hilang ataupun sembuh. Tetapi mengetahui hubungan sunatullah di dalam alam, maka kita tidak harus meyakini bahwa obatlah yang menyembuhkan si sakit, tetapi tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di sini obat hanyalah usaha manusia. Yang kedua yaitu sunatullah, sesuatu yang dapat diukur, diperhitungkan, dan diramalkan. Dengan mengetahui adanya sunatullah di alam, kita dapat membedakan mana ramalan atau prediksi ilmiah dengan ramalan yang menyebabkan syirik. Ramalan cuaca, ramalan terjadinya gerhana matahari adalah contoh-contoh ramalan prediksi ilmiah yang didapat melalui penelitian atau perhitungan ilmiah. Akan tetapi, jika ramalan nasib memakai kartu, ramalan nasib dengan bintang berdasarkan tanggal lahir, astrologi adalah contoh-contoh ramalan yang jatuh pada kemusyrikan. Terima kasih. Oke, hanya itu saja yang dapat kelompok 1 sajikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Semoga video kami dapat membantu teman-teman untuk memahami hakikat ipteks dalam pandangan Islam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.